Hai, perjalanan film di sini. Dari channel Movie Trip, hari ini saya akan menjelaskan film aksi petualangan pasca apokaliptik Amerika yang disebut Oblivion. Film berlatar tahun 2077, spesies alien yang berencana menyerang bumi untuk sumber dayanya. Mereka pertama menghancurkan bulan dan menyebabkan serangkaian tsunami dan gempa di bumi. Saat manusia pulih dari bencana alam, alien menyerang mereka dan perang pecah antara dua spesies. Akhirnya manusia pun memenangkan perang menggunakan senjata nuklir. Tetapi sebagai akibatnya bumi tidak lagi layak dihuni, karena sebagian besar berubah menjadi gurun radioaktif. Untuk bertahan hidup manusia mengungsi ke salah satu bulan, Saturnus yang disebut Titan. Evakuasi ini dikelola oleh pejabat yang menghuni sebuah pesawat ruang angkasa besar yang mengorbit di sekitar bumi disebut TED. TED juga telah mendirikan pembangkit listrik tenaga air di bumi, yang digunakan menyerap air laut dan mengubahnya menjadi energi fusi untuk manusia di Titan. Dua orang terakhir yang tersisa di bumi adalah pasangan suami Jack Harper dan istri Victoria tinggal di menara tinggi di atas awan. Mereka berdua bekerja untuk TED dan mengelola generator Rig Hydro. Jack bertugas sebagai teknisi 49 yang pekerjaannya juga melibatkan perbaikan drone, perangkat yang dirancang untuk mendeteksi dan menghentikan alien yang tersisa di bumi. Victoria tetap berada di dalam menara untuk mengawasi, sebagai koordinatornya. Di awal film Jack bangun dari mimpi seorang wanita tak dikenal. Dia memiliki mimpi yang berulang dan sudah lama. Jack menceritakan bahwa dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelum perang, karena ingatan mereka dihapus untuk merahasiakan misi. Misi pasangan ini di bumi akan berakhir dalam 2 minggu. Setelah itu, mereka akan bergabung dengan yang lain di Titan meninggalkan bumi tanpa manusia lagi. Mereka melanjutkan rutinitas pagi normal mereka. Setelah itu Jack pergi untuk pemeriksaan rutin drone pembunuh alien, yang dia lihat bahwa 2 dari mereka telah dirusak oleh alien dalam semalam. Sementara itu Victoria menghubungi direktur misi dari TED bernama Sally. Dia melaporkan tentang segala sesuatu yang terjadi di bumi oleh Victoria. Jack mencapai drone yang rusak dan mendarat untuk memperbaikinya sementara Victoria membantunya dengan memantau area. Jack berhasil memperbaiki drone meskipun dia kekurangan peralatan yang tersedia. Drone dengan cepat terbang menjauh setelah memindai. Drone mengetahui bahwa dia bukan ancaman, kemudian Jack mencari drone kedua. Tetapi kecewa ketika Victoria mengatakan kepadanya bahwa mereka kehilangan suar. Tanpa suar mereka kesulitan menemukan drone, tetapi Jack dengan ambisius mengendarai sepedanya untuk mencarinya. Dia berkendara melalui daratan pesawat yang dulunya adalah lautan, dan Jack mencapai lubang pembuangan dan menemukan drone kedua di dalam. Tapi Victoria memintanya untuk meninggalkannya, karena terlalu berbahaya. Namun Jack mengabaikannya dan mengikat tali ke sepedanya untuk turun ke lubang. Melihat ini, Victoria meminta kontrol misi untuk mengirim cadangan ke lokasinya. Ketika Jack mencapai bagian bawah dia melihat sisa-sisa bangunan tua. Dia entah bagaimana sampai ke drone, tetapi Jack segera menyadari bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh alien. Mereka menyeret kakinya. Tetapi Jack menggunakan senjatanya dan melawan, dan dia hampir terbunuh. Tetapi drone cadangan tiba tepat pada waktunya, dan membunuh semua alien dan menyelamatkan Jack. Setelah semuanya beres Jack kembali ke rumah. Jack telah menumbuhkan rumput liar dan dia serahkan ke Victoria sebagai hadiah untuk kekecewaannya. Dia membuangnya dengan mengatakan bahwa itu mungkin mengandung racun. Saat makan malam, Jack mengungkapkan bahwa alien mencoba menangkapnya hari ini. Dia bingung mengapa mereka tidak ingin membunuhnya. Tetapi Victoria memberhentikan percakapan itu, dan dengan menggodanya ke kolam renang, lalu Jack bergabung dengannya. Beberapa saat kemudian, malam berakhir saat mereka berciuman. Keesokan paginya mereka bangun karena suara ledakan keras. Jack dengan cepat naik jet dan pergi ke daerah di mana ledakan terjadi. Sally memanggil Victoria dan mengatakan kepadanya bahwa salah satu Rig Hydro telah mengalami kehancuran dan telah dihancurkan secara permanen. Dalam perjalanan ke tempat kejadian Jack menerima sinyal radio aneh dari sumber yang tidak dikenal. Itu membuatnya penasaran sehingga dia berjalan ke sumber sinyal tersebut. Dia mencapai sisa-sisa gedung Empire State yang sering dia kunjungi dalam mimpinya yang berulang. Jack memotong kabel dan menghilangkan sinyal. Dia berpikir itu berguna untuk alien. Kemudian dia melakukan pemeriksaan perimeter dan hampir melintasi perbatasan ke zona radiasi di mana mereka tidak diizinkan pergi. Sebelum kembali ke rumah dia pergi ke sebuah rumah di tengah hutan yang dia temukan di salah satu ekspedisinya. Dia datang ke sini setiap kali dia merasa sedih, dan telah membuat rumahnya sendiri dengan dekorasi. Jack akhirnya tertidur, dan dia mimpi seorang gadis tak dikenal di Empire State Building. Beberapa saat kemudian, dia bangun, dan melihat semacam kapal jatuh dari langit dan dengan cepat masuk ke jetnya. Pada saat yang sama Victoria menghubungi dia untuk memberitahu dia tentang lokasi kapal.
Victoria juga menghubungi Sally yang juga memberitahu mereka untuk mengabaikan kapal, karena mereka sudah melewati banyak masalah untuk hari ini. Victoria meminta Jack untuk kembali ke rumah, tetapi dia menolaknya dan mendarat di lokasi kecelakaan. Di sana dia melihat bahwa kapsul itu adalah perangkat sebelum perang. Jack yang bingung menemukan pot hibernasi dengan manusia di dalamnya. Dia bahkan lebih terkejut melihat bahwa seorang wanita di dalam pot, dan dia adalah gadis yang selalu dilihat dalam mimpinya. Sebelum dia dapat merenungkan apa yang terjadi, drone tiba di sana dan mulai menembak pot hibernasi. Drone memindai mereka sebagai alien dan menghancurkan setiap pot. Lalu Jack menghentikannya agar tidak membunuh gadis itu. Saat dia memindahkan gadis itu untuk membawanya pulang, beberapa alien dari dekat mengawasinya. Dan kembali di menara, Victoria terkejut melihat Jack dengan pot hibernasi ion. Mereka dengan cepat mengeluarkan gadis itu dari pot dan dia memanggil nama Jack sebelum pingsan. Beberapa saat kemudian dia sadar dan memperkenalkan dirinya sebagai Julie. Selain itu dia tidak memberitahu mereka apapun tentang misinya atau krunya. Sementara itu ketiganya memakan. Jack memberitahu Julie tentang perang yang menyebabkan manusia mengungsi dari bumi. Dia mengatakan bahwa Julie pasti telah berada di pot itu selama lebih dari 60 tahun. Tetapi gadis itu hanya menertawakan pemikiran itu. Di malam hari Victoria memberitahu Jack bahwa dia ingin Julie pergi. Dia ingin melaporkan keberadaannya ke kontrol misi dan membuat mereka membawanya ke Titan juga. Namun Jack membalas dengan mengatakan bahwa drone yang dikirim oleh kontrol misi mencoba membunuhnya sehingga meminta bantuan mereka akan menjadi tindakan bodoh. Saat mereka berbicara, alien dari bawah menara terus mengawasi mereka. Kemudian diperlihatkan Julie yang sedang melihat cakrawala melalui jendela. Dia meminta Jack untuk membawanya ke kapalnya untuk mengambil perekam penerbangan. Dia merasa seperti dia dalam mimpi dan harus tahu apa yang terjadi pada krunya sebelum kecelakaan. Jack ragu-ragu menyatakan bahwa alien keluar di malam hari, tapi Julie bersikeras, dan akhirnya mereka terbang ke lokasi kecelakaan lagi. Victoria tertekan menunggu mereka kembali di rumah, dan ia gelisah suaminya mendekati wanita lain. Dua lainnya mencapai situs dan mendapatkan perekam, tapi sebelum mereka dapat kembali mereka diserang dan dilumpuhkan oleh alien. Victoria melihat itu dari kamera dan merasa aneh. Keesokan paginya dia mendapat telepon dari Sally yang meminta dia untuk laporan. Victoria tidak memberitahunya tentang Julie dan membuat alasan untuk Jack tidak hadir sementara. Jack dan Julie diikat dan dibawa ke tempat persembunyian alien, dan Jack terkejut ketika seorang manusia duduk di depannya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Malcolm Beach, dan tampaknya dia mengenali Jack. Dia bertanya kepada Jack apakah dia mengingat hal-hal dari masa lalunya. Tetapi Jack mengatakan ingatannya telah dihapus untuk kebaikannya sendiri. Kemudian Beach bertanya kepadanya apakah dia pernah melihat alien dari dekat. Saat itu lampu menyala dan beberapa manusia berdiri di platform. Terlihat Jack terkejut karena dia percaya dia dan Victoria adalah satu-satunya yang tersisa di bumi. Dia mengatakan bahwa alien yang telah mereka bunuh sebenarnya adalah manusia, dan kontrol misi telah berbohong kepadanya. Pemikiran itu tidak dapat dipahami oleh Jack dan dia menyatakan itu sebagai kebohongan. Kemudian mereka mengambil Jack untuk menunjukkan kepadanya di sekitar tempat persembunyian, dan memberitahunya tentang misi mereka. Mereka mengatakan mereka ingin menghancurkan Ted yang menyedot sumber daya bumi. Untuk tujuan ini mereka telah menjatuhkan pengembaraan kapal Julia sebelumnya. Kapal tersebut memiliki bahan peledak yang memiliki kekuatan untuk meledakkan Ted. Sekarang mereka memiliki bahan peledak dan mereka memiliki drone untuk menanam bahan peledak. Tetapi satu-satunya yang dapat memprogram drone adalah Jack. Maka mereka membutuhkan bantuannya. Namun Jack membalas dengan mengatakan bahwa Ted memiliki manusia di atas sana yang tidak dapat dia bunuh. Seorang sersan yang marah mengancam akan membunuh Julia jika Jack tidak menurutinya. Saat itu sebuah pesawat tak berawak tiba di pintu masuk tempat persembunyian dan memindai alien, dan Beach membawa Jack keluar dari pintu masuk kedua dan memintanya pergi ke zona radiasi untuk menemukan jawaban. Jack dan Victoria selalu diberitahu untuk tetap berada di luar zona radiasi, sehingga dia tidak tahu apa yang ada di sisi sana. Akhirnya Beach membiarkan Jack dan Julia pergi dan mereka pergi ke Empire State Building. Di sana Jack memberitahunya tentang mimpinya dan yang mengejutkan Julia mengungkapkan bahwa dia adalah istrinya sebelum semuanya terjadi. Mereka dikirim dalam misi penerbangan untuk penelitian ke Titan. Kru terdiri dari 5 orang di pot hibernasi. Sementara Victoria dan Jack mengemudikan pesawat ruang angkasa. Tetapi sebelum mereka mencapai Titan, mereka menemukan benda asing di luar angkasa. Benda asing itu adalah Ted. Julia tidak ingat tentang apa yang terjadi setelah itu. Tetapi Jack mulai mengingat saat dia dan Julia jatuh cinta. Mereka hampir berciuman tetapi terganggu oleh jet Jack yang datang untuk menjemput mereka. Victoria melihat keduanya semakin dekat melalui kamera dan patah hati. Ketika Jack dan Julia kembali ke menara, Victoria tidak membiarkan mereka masuk. Dia melapor ke kontrol misi tentang Julia, dan memberitahu mereka, Jack tidak layak lagi untuk bertugas. Yang mengejutkan, mereka memberikan misi kepada drone untuk membunuh mereka berdua.
Karena mereka tidak berguna lagi, drone membunuh Victoria tapi Jack diselamatkan pada menit terakhir. Dia dan Julia melarikan diri dari menara dan diikuti oleh drone. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit di langit. Dan jet mereka mendarat di zona radiasi. Jack menenangkan diri dan melihat sebuah jet terbang di atas kepalanya. Jack terkejut karena Jack lain keluar dari jet. Keduanya benar-benar terkejut melihat satu sama lain. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa nomor kode Jack adalah tag 49 dan Doppelganger adalah tag 52. Mereka berkelahi dan 49 dengan cepat mengalahkan 52. Tetapi Julia tertembak. Jack memikirkan cara untuk menyelamatkannya, dan dia naik jet tag 52. Dia kemudian terbang ke menara tag 52 dan bertemu istrinya Victoria. Dia memperoleh perangkat penyembuhan dari menara dan kembali ke Julia untuk menyelamatkannya. Jack tidak dapat memahami bahwa di balik zona radiasi ada doppelgangernya menjalani kehidupan yang sama dengannya. Dia dan Julia kemudian pergi ke rumah danau yang selalu dikunjungi Jack. Keesokan harinya mereka kembali ke tempat persembunyian orang yang dianggap alien dan bertemu Beach lagi. Beach akhirnya mengungkapkan bahwa Ted sebenarnya adalah perangkat alien cerdas yang mengelilingi galaksi mencuri sumber daya dari planet-planet. Mereka memata-matai di bumi untuk waktu yang lama. Dia bercerita bahwa kapal yang Julia dan Jack naiki diserang oleh Ted, tapi Jack berhasil melepaskan kapsul dengan hibernasi sebelum dia dan Victoria ditangkap. Setelah itu Ted membuat beberapa versi Jack dan Victoria, dan mengirim mereka ke bawah untuk mengambil alih umat manusia. Ingatan mereka dihapus sehingga mereka tidak akan mempertanyakan misi. Tetapi melihat Jack menyelamatkan Julie, dia mengerti bahwa dia berbeda. Dia akhirnya menyambut Jack kembali ke sisi manusia. Sekarang Jack memperbaiki drone yang seharusnya mengambil bahan peledak untuk dibawa ke Ted dan menghancurkannya. Tetapi sebelum mereka dapat meluncurkannya, mereka diserang oleh 3 drone lainnya. Perkelahian terjadi antara kelompok Beach dan drone, di mana sebagian besar kru mereka tewas. Akhirnya Beach terluka parah dan pesawat tak berawak yang seharusnya mereka luncurkan juga hancur. Sekarang Jack mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan bahan peledak untuk Ted. Julie bersikeras untuk bergabung dengan dia. Jadi dia menempatkannya di pot hibernasi dan keduanya lepas landas untuk ke Ted. Dalam perjalanannya Jack mendengarkan rekaman penerbangan yang diambil dari kapal Julie. Sambil mendengarkannya dia ingat apa yang terjadi di kapal sebelum mereka ditangkap. Jack sekarang akhirnya mencapai Ted dan pintu terbuka baginya untuk masuk ke dalam. Dia melihat ribuan Jack dibuat di pot inkubasi. Dia akhirnya datang di hadapan Ted yang merupakan perangkat segitiga. Jack kemudian membuka pot hibernasi di depannya, hanya untuk mengungkapkan bahwa ada Beach di dalamnya. Dia telah meninggalkan Julie agar aman di rumah danau dan membawa Beach bersamanya. Sehingga si Ted tidak akan curiga dengan niatnya. Dia akhirnya memicu ledakan dan menghancurkan perangkat alien dan menyelamatkan umat manusia dan sumber daya bumi. Namun Jack dan Beach mati dalam ledakan. Lalu diperlihatkan 3 tahun kemudian Julia telah melahirkan putri Jack, dan keduanya masih tinggal di rumah danau. Suatu hari mereka didekati oleh kru Beach yang masih hidup. Kru juga telah membawa Jack dari tag 52. Film berakhir saat dia bertemu mata dengan Julia. Subscribe channel Movie Trip untuk lebih banyak video seperti ini. Nyalakan notifikasi dan like, komen dan share untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.